Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifah Aryani dengan NIM 2902050018 dari Prodi Akuntansi semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Artificial Intelligence untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Artificial Intelligence yang diampu oleh dosen Ibu Eti Idayani, MPD. Pengertian Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer yang di dalamnya terdapat pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk mengaplikasikannya, sehingga komputer ini dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Definisi kecerdasan buatan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas atau mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Kedua, sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Ketiga, sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Dan keempat, sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Lalu, apa sih perbedaan dari kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami? Yang pertama, kecerdasan buatan konsisten dan menyeluruh karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi, sedangkan kecerdasan alami cepat mengalami perubahan atau bersifat lebih kreatif. Kedua, kecerdasan buatan dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut, sedangkan kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Yang ketiga, kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang telah dibangun. Yang ketiga, untuk kecerdasan alami ialah kreatif karena kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Pengertian ruang keadaan. Ruang keadaan adalah sebuah ruang berisi semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi dampak dari suatu tindakan dan untuk menentukan apakah itu adalah ruang yang dituju atau bukan, sehingga secara umum ada beberapa cara untuk merepresentasikan masalah, yaitu yang pertama, mendefinisikan suatu ruang keadaan. Kedua, menetapkan satu atau lebih keadaan awal. Ketiga, menetapkan satu atau lebih tujuan. Dan keempat, menetapkan kumpulan aturan. Membangun sistem pakar atau kecerdasan buatan ada 4 langkah. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Pendefinisian ini mencakup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal dan solusi yang diharapkan. Kedua, analisis masalah. Menganalisis masalah serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Ketiga, knowledge atau pengetahuan. Merepresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan keempat, mencari langkah solusi. Memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Selanjutnya ialah logika proposisi, predikat, konversi ke bentuk klausa, dan resolusi. Logika merupakan suatu pengkajian ilmiah tentang serangkaian penalaran, sistem kaidah, dan prosedur yang membantu proses penalaran. Logika merupakan bentuk representasi pengetahuan yang paling tua, yang menjadi dasar dari teknik representasi. Ilmu logika lebih mengarah pada bentuk kalimat atau sintaks daripada arti kalimat itu sendiri atau semantik. Ilmu logika selalu berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Proposisi merupakan pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Resolusi merupakan suatu teknik pembuktian yang lebih efisien sebab fakta-fakta yang akan dioperasikan terlebih dahulu dibawa ke bentuk standar yang sering disebut dengan nama klausa.
Dan sedangkan klausa merupakan penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa. Selanjutnya ialah representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan merupakan metode yang digunakan untuk mengodekan pengetahuan dalam sebuah sistem cerdas atau X sistem pakar. Dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting, problema membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur, pemecahan problema karakteristik representasi pengetahuan dapat diprogram dengan bahasa komputer dan disimpan dalam memori fakta dan pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan penalaran. Terdapat 5 model atau teknik representasi pengetahuan, yaitu yang pertama, ada list, kedua tree, ketiga jaringan semantik, keempat frame, dan kelima naskah. Algoritma pencarian. Algoritma pencarian sangat dikaitkan penting untuk perencanaan dalam sebuah permainan, karena algoritma pencarian akan menuntun para pemain dalam menyelesaikan permainannya. Menurut Kusuma Dewi tahun 2003, teknik pencarian terbagi menjadi dua, yaitu pencarian buta atau blind search dan pencarian heuristik atau heuristic search. Yang pertama, ada pencarian buta atau blind search, adalah pencarian solusi tanpa adanya informasi yang mengarahkan pencarian untuk mencapai keadaan tujuan dari keadaan sekarang. Yang kedua, pencarian heuristik atau heuristic search adalah metode pencarian yang memperhatikan nilai heuristik atau nilai perkiraan. Teknik pencarian heuristik atau heuristic searching merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang keadaan atau state space, suatu problema secara efektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar dan mengesampingkan usaha yang bodoh dan memboroskan waktu. Sekian pembahasan materi tentang artificial intelligence dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.